Ini adalah halaman dashboard Nian System. Terdapat matriks sampel, BBM keluar, matriks daily progres produksi dari hari ke hari. Di samping ini ada panel dari total seluruh aset produksi yang dimiliki oleh brand yang kami demokan. Pada bagian bawah terdapat matriks loading, produksi dan terdapat matriks BBM masuk dan BBM keluar. Untuk pelaporan harian dapat diunduh pada panel ini. Pada menu plan, di mana kita dapat menentukan target produksi dan jadwal kerja per bulannya sehingga dapat dibandingkan dengan hasil pencapaian aktual. Pada halaman plan terdapat beberapa menu yaitu target produksi, pemakaian BBM, checker, unit produksi, dan unit loading. Pada laman target produksi kita dapat menargetkan target bulanan berdasar material dan kadar material. Setelah target produksi disimpan maka akan tersimpan pada kalender rencana kerja. Adapun untuk material dan kadar lainnya dapat dibuat dengan cara yang sama per tanggal ataupun antar tanggal. Pada laman pemakaian BBM, di sini kita dapat merencanakan pemakaian BBM bulanan dan harian berdasar jenis BBM. Sama pada plan lainnya setelah disimpan maka akan masuk pada kalender rencana kerja. Pada laman rencana kerja checker, berfungsi untuk menentukan jadwal checker bekerja pada shift tertentu, hari, dan roti yang akan dilakukan pencatatan. Rencana kerja checker bersifat opsional atau rekomendasi di mana roti lainnya masih bisa diakses oleh checker ketika mengakses aplikasi mobile. Kita dapat menentukan satu checker bekerja lebih dari satu rut.
Sama pada laman plan lainnya kita dapat menentukan penjadwalan berdasar tanggal ataupun antar tanggal. Laman rencana kerja unit produksi berfungsi untuk menetapkan lokasi unit produksi bekerja pada shift dan hari tertentu. Tentunya ini bersifat rekomendasi, di mana unit produksi masih dapat ditempatkan pada lokasi lainnya pada saat grid control mengakses aplikasi mobile. Sama pada laman plan lainnya kita dapat menentukan penjadwalan berdasar tanggal ataupun antar tanggal. Laman rencana kerja unit loading berfungsi untuk menetapkan rute unit loading bekerja pada shift dan hari tertentu. Tentunya ini bersifat rekomendasi, di mana unit loading masih dapat ditempatkan pada rute lainnya pada saat checker mengakses aplikasi mobile. Sama pada laman plan lainnya kita dapat menentukan penjadwalan berdasar tanggal ataupun antar tanggal. Pada laman utama plan, kita dapat melihat persentase bulanan target produksi dan pemakaian BDM yang telah dibuat dibanding dengan data aktual. Pada submenu jadwal, kita dapat melihat detail rencana kerja dan data aktual dalam format kalender. Kendala harian dapat diinput pada laman ini, di mana kita dapat memilih jenis kendala seperti cuaca, karyawan, unit, hauling, dan lainnya, lama kendala terjadi dan catatan. Sama pada laman plan lainnya kita dapat menentukan penjadwalan berdasar tanggal ataupun antar tanggal. Pada submenu rute, kita dapat melihat rute aktif dan total muatan yang telah di-loading, baik dari pit ke stockpile ke tongkang, maupun pit ke tongkang untuk di-rate produksi. Berikutnya kami akan demokan. 1. Pembuatan lokasi sampel minim pada pit. 2. Pencatatan hang unit produksi dan jenis kegiatan oleh Gradi menggunakan aplikasi mobile. 3. Penginputan hasil sampel produksi oleh GC atau sampleman menggunakan aplikasi mobile. 4. Penginputan hasil lab final sampel mining. 5. Pembuatan roti. 6. Penginputan checker via aplikasi mobile. 7. Peninputan hasil psidong.
Pembuatan lokasi turunan PITSI 2 Extend. Admin hanya perlu memilih tipe lokasi, nama dan kode lokasi. Untuk memudahkan penginputan lokasi turunan, maka data pendukung lainnya akan otomatis terisi berdasar lokasi induk, seperti kapasitas, density, dan lain-lain. Fungsi pembuatan lokasi dan rute yang ada pada dashboard juga ada pada aplikasi mobil dengan hak akses gizi dan manajer operasional. Proses pembuatan lokasi turunan telah selesai dan dapat dilihat pada tab lokasi turunan. Kami akan demokan aplikasi mobil pada user GC dan sampel. Sebelum melakukan aktivitas penginputan di awal shift, pengguna aplikasi mobil wajib melakukan sinkronisasi data untuk mengambil data terbaru. Menu produksi berfungsi untuk melakukan pencatatan HM awal dan akhir, lokasi serta jenis kegiatan untuk produksi, pembuatan lokasi baru, rute baru dan transfer stok. Ini adalah list lokasi aktif yang dapat dipilih oleh GC. Selanjutnya pilih lokasi kerja unit. Di sini dapat terlihat list unit aktif yang dapat dipilih oleh GC untuk melakukan kegiatan produksi. Pada laman detail unit, GC dapat menginput jenis pekerjaan, HAM awal dan HAM akhir. Setelah pencatatan HAM awal, maka counter waktu berjalan otomatis. GC dapat meninggalkan halaman ini untuk melakukan pencatatan unit lainnya. Untuk memudahkan GC, terdapat perbedaan warna background unit yang telah dilakukan pencatatan HAM awal. User GC dapat melakukan pencatatan lebih dari satu lokasi kerja. Unit yang telah dilakukan pencatatan HAM awal tidak muncul pada lokasi lainnya sampai penginputan HAM akhir pada unit tersebut. Bila unit berhenti bekerja, GC akan melakukan penginputan HAM akhir untuk menghentikan pencatatan waktu kerja unit. Stop HAM akan menghentikan pencatatan waktu kerja unit. Unit yang telah diinput HAM akhir dapat diakses kembali oleh lokasi lainnya. Pada laman ini dapat dilihat histori waktu kerja unit, HAM awal dan akhir beserta catatan yang disemat oleh GC. Setelah melakukan pencatatan HAM unit produksi, user GC dapat melanjutkan penginputan pengambilan sampel.
Lokasi yang muncul pada pengambilan sampel ada lokasi bertipe sampel mining ataupun dump. Lanjut pada pemilihan unit produksi, penginputan sampel ini akan berdampak pada kinerja hasil unit produksi. Pada detail unit, dapat diinput pencatatan hasil pengambilan sampel berupa data jenis sampel, nama, KUD, bucket, jumlah tonas per bucket, dan density lokasi. Untuk fill factor atau jumlah tonas per bucket akan otomatis terisi berdasar kapasitas bucket unit yang diset admin, namun nilai tersebut hanya berupa rekomendasi dan masih dapat diubah. Hal yang sama berlaku pada density lokasi akan menyesuaikan density lokasi yang dipilih. Untuk memudahkan penginputan sampel, form penginputan akan otomatis terisi dengan data histori penginputan sebelumnya. Pada laman ini dapat dilihat histori transaksi penambilan sampel. Sampai di sini tugas gizi ataupun sampel sudah selesai. Pada dashboard, laman detail stok, admin dapat melihat total tonas dan histori aktivitas lokasi. Untuk mendapatkan data terbaru, admin perlu merefresh halaman dashboard. Di sini data lokasi sudah berubah sesuai dengan inputan gizi dan sampel. Nampak hasil produksi masih dengan kadar AL, artinya belum adanya hasil lab dari data yang diinput oleh gizi ataupun sampel. Pada laman ini kita juga dapat melihat matriks dan riwayat pencatatan dari stok, tanggal tipe kegiatan, jumlah serta tanggal penginputan. Untuk menentukan kadar dari hasil produksi, admin yang menerima hasil lab akan menginput data hasil lab pada menu lab. Pada menu lab, berfungsi untuk melakukan penginputan hasil akhir lab dari sampel mining. Di sini akan nampak list dari sampel mining yang telah diinput oleh gizi atau sampel. Admin hanya perlu memilih lokasi sampel untuk melihat seluruh sampel yang ada. Setelah memilih lokasi sampel, maka seluruh sampel yang diinput gizi atau sampel pada lokasi tersebut akan termuat. Selanjutnya pilih surveyor dan tentukan kadar beserta elemen berdasar hasil final lab serta tanggal dan waktu hasil lab terbit. Dokumen hasil lab bersifat opsional. Pada laman detail lokasi, tak atau kadar pada lokasi sudah berubah sesuai hasil lab final yang diinput oleh admin. Pada riwayat lokasi, dapat terlihat penambahan pencatatan, di mana terdapat riwayat perubahan kadar. Kita akan simulasikan pembuatan rute dari lokasi sampel mining yang telah dibuat sebelumnya ke DOM yang ada di dalam stockpile. Fungsi pembuatan rute yang ada pada dashboard juga ada pada aplikasi mobil dengan hak akses gizi dan manajer operasional. Pada tab daftar rute, dapat dilihat rute asal dan tujuan lokasi beserta total loading yang telah diangkut melewati rute tersebut.
Pada menu plan, rute kita dapat melihat ke seluruh data rute aktif beserta total, baik rute loading maupun barging. Kami akan demokan aplikasi mobil pada user checker. Sebelum melakukan aktivitas penginputan di awal shift, pengguna aplikasi mobil wajib melakukan sinkronisasi data untuk mengambil data terbaru. Pada laman rute, terdapat daftar rute aktif yang dapat dipilih oleh checker. Untuk rute yang telah ditentukan pada menu plan akan status shift-nya akan berbeda dari rute lainnya. Setelah memilih rute, akan tampak daftar unit loading aktif. Penginputan checker berdasar jumlah bucket dan fill factor atau kapasitas ton per bucket. Unit yang telah diinput oleh checker akan berubah warna dan berpindah ke atas. Hal ini untuk memudahkan checker menandai unit mana saja yang telah dilakukan pencatatan. Untuk memudahkan penginputan berikutnya, form akan otomatis terisi berdasar histori penginputan checker pada unit. Untuk memudahkan checker, rute yang telah dilakukan pencatatan, maka akan berubah warnanya. Kembali ke admin dashboard menu rute, akan menampilkan total loading yang telah diinput oleh checker. Pada lokasi sampel mining sudah kosong, untuk detailnya dapat dilihat dari riwayat pencatatan, di mana terdapat histori pencatatan oleh checker. Pada rute tujuan, domore yang ada pada stockpile sudah bertambah. Jika melihat riwayat DOM, terdapat data yang telah diinput oleh checker. Pada tab rute, kita dapat melihat total loading. Untuk mengubah tang atau kadar pada DOM stockpile, admin akan menginput hasil lab PSI dari DOM tersebut. Proses penginputan PSI akan merubah tang atau kadar dari DOM stockpile, admin akan mengisi sesuai hasil lab yang diterima. Untuk dokumen lab bersifat opsional, sedangkan tanggal hasil akan disesuaikan oleh admin berdasar tanggal dan waktu terbit hasil PSI. Tang atau kadar pada DOM stockpile telah berubah sesuai hasil PSI. Pada tab riwayat akan terlihat histori penambahan hasil PSI. Pada menu plan jadwal, efek dari proses yang terjadi, pilih tanggal dan target produksi. Di sini akan terlihat persentase aktual produksi dibanding dengan target produksi. Menu dashboard akan terlihat rangkuman aktivitas kegiatan harian beserta perubahan matriks stok.